Nah, bunga ini adalah salah satu organum reproduktivum atau alat perkembangbiakan ya pada tumbuhan. Em, Bunga tersebut punya bagian-bagian ya atau punya struktur yang bisa dibedakan satu sama lain. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah tahu bagian-bagiannya berupa ada um, bagian yang steril dan ada bagian yang fertil. Nah, bunga itu sendiri sebenarnya kan organ yang terbentuk karena nantinya bunga tersebut akan mengalami yang namanya penyerbukan dan pembuahan ya. Nah, nanti setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan itu di dalam bunga itu, di dalam bakal buahnya ada mengandung bakal biji dan bakal bijinya itu akan menjadi biji. Kita sudah tahu itu di video sebelumnya ya. Nah, bunga itu perbedaannya dengan bagian dari tumbuhan lain atau bagian tubuh tumbuhan lain itu karena dia punya karakteristik yang menarik ya, yaitu dia punya bentuk bunga yang tentunya berbeda, terus ada warna yang berbeda dan biasanya juga punya bau ya yang berbeda, atau dan juga punya zat yang disekresikan ya, misalnya kayak nektar ataupun madu ya, yang bisa mencirikan bagian bunga tersebut yang istimewa dibandingkan dengan bagian organ tubuh tumbuhan yang lain. Nah, jadi bunga itu tadi punya karakteristik yaitu bisa dari warnanya, dari baunya yang khas, ada zat yang disekresikan, dan juga bentuknya ya yang mungkin beda dengan daun. Lalu ada perbedaan antara yang dinamakan ada klasifikasi bunga yang tunggal atau planta uniflora, dan ada bunga yang banyak gitu ya, atau yang lebih dari satu gitu ya, atau multi ya, jadi planta multiflora. Jadi jika suatu tumbuhan itu punya satu bunga saja, maka disebut sebagai bunga yang tunggal. Jadi ujung tangkainya atau ujung batangnya itu hanya terdiri dari satu bunga saja. Sedangkan kalau misalnya dia itu bunganya lebih dari satu gitu, atau di ujung batangnya atau di ujung tangkainya itu terdiri dari lebih dari satu bunga atau perbungaan, maka disebutnya sebagai bunga yang multi ya. Jadi kalau di gambar ini di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa yang gambar A ini planta uniflora, jadi hanya satu bunga ya dari satu ujung batang atau tangkai ya. Dan yang bagian B itu adalah planta multiflora karena terdiri dari perbungaan, sistem perbungaan atau lebih dari satu bunga. Nah, kemudian klasifikasi ini juga bisa lagi yang kedua, ada klasifikasi yang kedua. Jadi kalau bunganya itu berada misalnya di ujung batang ya, di ujung batang, makanya jadi ada klasifikasi berdasarkan letak. Kalau bunganya di ujung batang atau disebut sebagai Phlos terminalis, dan ada juga yang ada di samping gitu ya, atau di ketiak daun. Jadi di ketiak daun itu disebutnya sebagai Phlos lateralis. Nah,
Kalau yang ada di ujung batang berarti bunganya itu terdapat di ujung batang gitu ya. Sedangkan kalau dia itu di ketiak daun, maksudnya nanti bunganya itu muncul di ketiak daun gitu, atau di ujung batang atau cabang-cabang ya. Jadi kalau kita bisa lihat di gambar ini itu yang A itu dia Phlox terminalis, artinya nanti dari ujung batang ini ya, dari apex ini nanti termodifikasilah daunnya gitu yang berbentuk bunga ya, daun bunga. Jadi tidak ada lagi nanti pertumbuhan sebelah sininya gitu, nggak ada ya, karena dia adanya di ujung. Jadi Phlox terminalis. Sedangkan kalau yang bagian B itu dia Phlox lateralis karena dia itu berada di ketiak daun ya. Jadi di sini ada batang utamanya dan muncul meristem yang di samping gitu, dan meristem di samping ini memunculkan bunga gitu. Jadi dia letaknya di samping, disebutnya sebagai Phlox lateralis. Nah itu klasifikasi yang kedua. Kemudian kita juga bisa melihat bunga itu klasifikasinya ini banyak ya klasifikasinya. Jadi ada yang bunganya itu dia terpencar atau terpisah-pisah ya, itu disebut sebagai flores sparsi. Dan yang kedua itu dia membentuk satu sistem perbungaan ya gitu, atau satu rangkaian ya, satu rangkaian. Nah biasanya disebutnya sebagai juga bunga majemuk, bunga majemuk atau inflorescentia ya. Jadi kalau misalnya dia terpencar atau terpisah-pisah, biasanya bunganya itu bunga tunggal gitu ya. Jadi dia munculnya itu terpisah-pisah atau tunggal. Sedangkan kalau bunga yang majemuk atau dia berada dalam sistem perbungaan yang berkumpul gitu ya, ini bisa dilihat di bagian yang B ini gitu ya. Dia planta multiflora gitu, mirip planta multiflora. Nah sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari bunga majemuk ya. Bunga majemuk, karena nanti di sini banyak pembagiannya. Bunga majemuk ini kan tadi adalah bunga yang bisa kita lihat dia itu misalnya dari ketiak daun sini muncul kayak sistem perbungaan gitu ya. Nah, biasanya pada suatu cabang dengan sejumlah bunga di ketiak itu kelihatan di sini ya. Dia munculnya di ketiak daun. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Itu yang pertama ada ibu tangkai bunga. Jadi ibu tangkai bunga itu yang paling utama di sini atau yang paling besar biasanya dan paling tebal, disebutnya sebagai pedunculus ya. Jadi ada ibu tangkai bunga. Terus dari ibu tangkai bunga ini nanti akan bercabang gitu ya, akan membentuk kayak struktur. Yang kedua itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga atau pedicellus. Jadi ini ya, tangkai bunga. Jadi ini tangkai bunga. Nanti akan muncul bunga di ujung gitu. Jadi ada tangkai bunga. Jadi kalau ibu tangkai bunga itu tadi pedunculus, sedangkan tangkai bunga itu pedicellus. Nah, kemudian dari setiap ujung tangkai bunga itu ada dasar bunga di sini ya. Ini nggak dilihatkan, tapi di sebelah sini pasti ada dasar bunganya ya, dasar bunga atau reseptakulum.
dasar bunga atau reseptakulum. Kemudian ada bagian yang seperti daun di sini di sistem perbungaan atau di bunga majemuk. Yang pertama itu ada daun pelindung atau braktea. Ini ya. Dia ada di sistem perbungaan. Daun pelindung. Biasanya daun ini munculnya di ketiak juga gitu, tapi di sini tidak ada tangkai, tetapi langsung daun pelindung ya. Kemudian ada juga daun kecil di sini, disebutnya sebagai daun tangkai. Karena daun pelindung berarti biasanya dia agak lebih besar dibandingkan daun tangkai ya. Daun tangkai itu kecil. Oke. Dia ukurannya lebih kecil dibandingkan daun pelindung. Kemudian sebenarnya ada lagi struktur yang lain tapi tidak ada di gambar sini, yaitu daun bukan daun pelindung juga sebenarnya, tapi namanya itu adalah seludang bunga. Seludang bunga ini sebenarnya daun pelindung yang muncul ketika dia di awal. Jadi di awal dia muncul karena misalnya sistem perbungaannya belum berkembang gitu. Jadi untuk melindungi sistem perbungaan yang nanti mau berkembang gitu ya, seludang bunga. Jadi pada bunga yang belum mekar maka biasanya ada seludang bunga dulu yang terlihat gitu. Oke. Nah, nanti kita nyusul ke bagian-bagian bunga yang sebenarnya ada di bunga tunggal ya, yaitu ada mulai dari kelopak, mahkota, terus organ reproduksi ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu bagian-bagian bunga. Kita masuk ke bunga majemuk, karena bunga majemuk itu banyak klasifikasinya. Jadi kalau tadi ini adalah bagian bunga majemuk. Sekarang ke klasifikasi. Kalau bunga tunggal kan kita tinggal lihat aja bagian-bagiannya karena dia hanya terdiri dari satu bunga tunggal saja. Nah, sekarang kenapa kita bahas klasifikasi bunga majemuk? Karena nanti strukturnya beda-beda gitu. Ada bunga majemuk yang tak terbatas. Ya, kalau yang tak terbatas ini disebutnya sebagai inflorescentia racemosa atau inflorencia bothrioides atau inflorencia centripetala gitu ya. Jadi inflorensia ini sendiri adalah bunga majemuk. Nah, tak terbatasnya itu racemosa, bothrioides atau centripetala ya sinonimnya. Jadi maksud dari bunga majemuk tak terbatas artinya bunga majemuk ini ibu tangkainya dapat tumbuh terus gitu. Jadi kalau dia tumbuh terus, misalnya dia tumbuh terus, nanti cabangnya nanti juga banyak gitu ya. Cabangnya itu nanti banyak gitu. Kalau tumbuh terus nanti dia akan tak hingga gitu ya cabang-cabangnya. Gitu ya. Biasanya sih susunannya itu akropetal. Akropetal itu artinya semakin muda dia semakin dekat dengan ujung tangkai. Jadi karena ya yang titik tumbuhnya itu kan di ujung sini gitu ya. Jadi yang paling bawah itu yang paling tua atau yang paling dewasa, yang paling atas itu adalah yang paling mudanya gitu. Jadi dia akropetal. Paling mudanya ada di ujung ibu tangkai ya. Jadi ini ujungnya, ini pangkal.
Jadi nanti mekarnya itu berturut-turut dari bawah ke atas gitu ya, karena titik tumbuhnya dari bawah ke atas juga si ibu tangkainya. Jadi jika ujung ibu tangkai tak mendukung suatu bunga, tampaknya seakan-akan bunga majemuk ini tidak terbatas gitu. Jadi padahal sebenarnya dia itu pertumbuhannya itu tidak bisa berhenti gitu ya. Jadi dia bisa terus-menerus, bisa panjang ibu tangkainya, dan nanti cabangnya juga akan makin banyak. Contohnya itu biasanya adalah kembang merak. Bunga kembang merak itu adalah contoh bunga majemuk racemosa atau yang tak terbatas ya. Kemudian bisa juga bunga mangga gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bunga majemuk yang terbatas. Berarti Inflorescentia simosa atau Inflorescentia centrifuga atau Inflorescentia definita gitu, definite gitu ya, artinya dia pasti. Jadi berarti kebalikannya ya, bunga majemuk ini tuh ibu tangkainya itu bisa selalu ditutupi dengan suatu bunga gitu. Jadi kalau misalnya dia ditutupi oleh suatu bunga, makanya nanti sudah tidak ada lagi peluang untuk tumbuh gitu ya ke atas, karena sudah ditutupi oleh bunga yang ada di ujung tangkai bunga. Jadi ada penutupnya di sini, yaitu bunga yang akan tumbuh. Makanya nanti tidak bisa tumbuh lagi ke arah apex ini gitu, atau arah ujung, karena sudah ditutupi oleh bunga di ujungnya. Biasanya kalau yang bunga majemuk terbatas itu pertumbuhannya itu dari ujung tangkai bunga gitu. Jadi kebalikannya ya. Jadi dia bunganya itu tumbuhnya dari sumbu pokok atau dari ibu tangkainya, dari tengah ke pinggir gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat di gambar. Jadi bunga majemuk itu ada yang tak terbatas dan yang terbatas. Yang tak terbatas tadi itu adalah racemosa, sedangkan kalau yang terbatas itu adalah simosa. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang gambar A itu ibu tangkainya itu tidak ditutupi oleh bunga ya, sehingga nanti dia bisa tumbuh terus ke atas. Jadi titik tumbuhnya mulai dari pangkal, dekat pangkal ini gitu, sampai nanti ke atas. Sedangkan kalau yang bunga majemuk terbatas itu di bagian ibu tangkainya nanti ujungnya ini ada tumbuh bunga di sini, sehingga nanti tidak bisa tumbuh lagi ke atas gitu ya. Nanti pertumbuhannya itu bisa ke kiri atau ke kanan si ibu tangkainya ini. Jadi ibu tangkai, terus ada tangkai bunga yang tumbuh dari ibu tangkai tersebut, baru nanti si ujung tangkainya ini juga akan ditumbuhi bunga lagi. Jadi nantinya si tangkai bunga yang kiri dan kanan itu juga tertutupi oleh bunga juga di ujungnya. Jadi di sini pertumbuhannya mulai dari ujung sini, ujung ibu tangkai, terus nanti ke setiap dari ujung tangkai bunga ya, gitu. Oke. Nah, sebenarnya dari pembagian ini itu juga akan ada variasi lagi dari baik bunga majemuk terbatas dan bunga majemuk tak terbatas. Ya. Jadi yang pertama untuk klasifikasi ini sub, berarti ya, sub klasifikasi dari bunga majemuk yang terbatas ya, atau yang tadi simosa. Klasifikasi bunga majemuk terbatas ada yang disebut sebagai monokasial. Jadi monokasial ini artinya jika ibu tangkai itu hanya mempunyai satu cabang. Jadi ada kalanya bisa lebih dari 2 cabang, tetapi tidak pernah berhadapan. Jadi dan yang satu lebih besar daripada yang lainnya.
Kemudian cabang yang selanjutnya itu seperti butangkai, setiap kali hanya mengeluarkan satu cabang saja. Jadi karena disebut sebagai monokasial, artinya si ibu tangkainya itu biasanya itu bercabang satu, terus nanti dari cabang tersebut bercabang lagi satu. Makanya disebut sebagai mono, ya. Monokasial. Terus ada juga yang dikasial. Di itu berarti dua, ya. Ini mono satu, di itu dua. Jadi jika dari ibu tangkai itu keluar dua cabang yang berhadapan. Jadi dari ibu tangkai itu keluar cabang dua yang berhadapan. Gitu. Kemudian yang ketiga ada pleokasial. Pleokasial ini jika dari ibu tangkai keluar lebih dari dua cabang. Jadi kayak poli, ya, cabangnya itu lebih dari dua. Dan cabangnya itu sama tingginya gitu. Jadi pleokasial. Nah, kita bisa lihat di sini di gambar bunga majemuk yang terbatas. Ini yang A itu dia yang mono. Jadi dari satu ibu tangkai cabangnya satu, kemudian dari satu tangkai lagi anak tangkainya ini tumbuh lagi satu gitu, ya. Nah, kalau yang B itu dikasial. Jadi dia berhadapan. Gitu, ya. Kemudian yang D itu juga berhadapan. Dua, ya, dikasial yang ini. Dari satu ibu tangkai itu muncul dua, ya. Sini. Nah, kalau yang bagian C itu pleokasial. Jadi dia bisa lebih dari dua cabang, ya. Nah, sebenarnya dari dua klasifikasi bunga majemuk tadi, baik tak terbatas dan terbatas, itu ada juga bunga majemuk campuran sebenarnya, ya. Kita tulis aja, ya, di sini. Ini masih sambungan berarti dari bunga majemuk. Ada bunga majemuk campuran. Atau inflorensia mixta, mix gitu, ya, mixing. Jadi bunga majemuknya ini bisa memperlihatkan bunga majemuk terbatas ataupun yang tak terbatas. Jadi dia mixing, ya, campuran antara yang racemosa dan semosa. Oke. Nah, bentuk dari, jadi ada nama-nama bentuk dari bunga majemuk baik yang tak terbatas dan yang terbatas, ya. Jadi bentuk-bentuk misalnya untuk bunga majemuk yang tak terbatas.
Ada yang namanya bentuk tandan, ada bentuk tandan atau racemus, atau botrytis ya. Jadi kalau yang tandan itu bunganya bertangkai nyata, duduk pada ibu tangkainya. Jadi bisa dikatakan ibu tangkainya itu bercabang dan cabang-cabangnya masih mendukung satu bunga pada ujungnya. Jadi misalnya tadi pada kembang merak ya. Jadi ibu tangkainya itu bercabang. Terus nanti cabang-cabangnya itu masing-masing dari cabangnya tersebut itu akan mendukung satu bunga pada ujungnya. Gitu. Jadi misalnya kayak ini ibu tangkai, ini secara skematis aja ya, ibu tangkai, terus nanti akan ada cabang, baik itu misalnya dia berhadapan atau selang-seling ya, kita nggak tahu ininya terangannya. Terus nanti setiap dari cabang itu akan mendukung kayak perbungaan di ujungnya sini gitu. Bisa mungkin ini saya cuma 2 ya, mungkin nanti di sini bisa di sebelah sini atau sebelah sini ya, itu tandan. Terus yang kedua bulir atau spica. Jadi dia mirip tandan tetapi bunganya itu tidak bertangkai. Jadi dia mirip tandan tapi bunganya itu tidak bertangkai. Misalnya ini ibu tangkainya, terus nanti cabangnya itu sudah langsung bunga gitu. Jadi dia berbentuk bulir kayak kecil-kecil gitu, karena nggak ada anak tangkainya gitu, nggak ada tangkai bunga yang dari ibu tangkainya tersebut. Terus ada juga yang ketiga itu untai atau bunga lada atau amentum. Dia mirip bulir tetapi ibu tangkainya hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal. Gitu. Jadi misalnya ini ibu tangkai, dia mirip bulir berarti, tetapi kalau yang bulir ini tuh bisa aja dia satu bunganya itu dia perbungaan gitu ya. Nah kalau untai ini dia satu ya, yang harusnya tangkai bunga itu dia bunga tunggal gitu. Terus yang keempat tongkol atau spadix. Seperti bulir tetapi ibu tangkainya besar, tebal dan seringkali berdaging. Nah ini berarti ibu tangkainya itu punya karakteristik yang spesifik ya, dia itu lebih tebal. Ibu tangkainya lebih tebal ya. Nanti percabangannya mirip bulir berarti. Hanya saja beda di sifat ibu tangkainya. Nah, kemudian yang kelima ada bunga payung atau umbela. Jadi suatu bunga majemuk tak terbatas yang dari ujung ibu tangkainya mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjang. Masing-masing cabang mempunyai suatu daun pelindung pada pangkalnya. Dan karena pangkal daun sama tinggi letaknya, maka tampak seakan-akan pada pangkal cabang tadi seperti terdapat daun pembalut. Jadi di sini kita bisa mungkin lihat bunga payung itu mirip yang gambar A ini, yang ini. Jadi dia dari ibu tangkai ini keluar anak tangkai ya, tangkai-tangkai yang dia sama panjangnya, jadi kayak kayak sejajar gitu satu sama lain. Dan di bagian tadi masing-masing cabang itu ada daun pelindung pada pangkalnya gitu. Jadi di dekat sini ada daun pelindungnya tuh ya. Jadi mirip payung ya, mirip kayak rusuknya payung itu. Nah, makanya disebut sebagai bunga payung. Nah kemudian ada bunga cawan atau corimbus.
atau anthoium. Jadi bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya itu melebar dan merata sehingga mencapai bentuk seperti cawan. Gitu ya. Bunga cawan itu bisa terdiri dari dua lagi, ada bunga pita dan ada bunga tabung. Jadi kalau bunga pita dia bunga yang steril yang terdapat di sepanjang tepi cawan. Sedangkan kalau bunga tabung, bunga-bunganya terdapat di atas cawannya sendiri. Jadi bunga cawan itu adalah bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya itu lalu melebar. Jadi ujung ibu tangkainya itu dia melebar, ya, melebar dan membentuk seperti cawan. Bisa juga dia tidak begitu lebar dan rata sehingga bentuk cawan itu tidak begitu nyata. Jadi tidak seskematis ini ya cawannya. Oke. Misalnya di bunga matahari ya. Ini coba kita perhatikan bunga matahari itu mirip atau bentuknya itu adalah bentuk cawan. Perbungaannya ya. Jadi kalau tadi coba kita cross check lagi, kalau bunga tandan itu dia ibu tangkainya bercabang, kemudian setiap cabangnya itu masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya. Jadi tadi ya gini, kemudian bisa seperti ini bisa berselang-seling gitu ya. Terus nanti bisa tumbuh lagi. Jadi di ujungnya itu ada tidak ada ujungnya karena dia tak terbatas ya. Gitu. Dia bisa tumbuh terus. Nah kalau bulir tadi dia itu bulir-bulir, jadi tidak ada tangkainya, dia langsung bunga. Kalau untai itu tadi mirip bulir ya, mirip bulir, tetapi bunganya itu hanya yang berkelamin tunggal. Jadi dia mirip bulir. Untai ini mirip bulir. Jadi misalnya nanti ada kayak untayan gitu, jadi agak lebih panjang dibandingkan bulir bunga-bunganya. Gitu ya. Terus tongkol. Kalau tongkol tadi dia lebih tebal ininya, ibu tangkainya. Jadi nanti dia bisa kayak bentuknya tuh kayak tandan gitu ya. Jadi dia tebal. Nah, kemudian kalau bunga payung tadi dia itu bisa kayak rusuk-rusuk gitu. Jadi nanti ada bunganya di ujung tangkai tersebut. Nah, kalau bunga cawan tadi seperti ini ya skematisnya. Nah, masih ada lagi. Jadi bunga cawan itu jadi kayak, kalau bunga matahari kan dia kayak gini ya perbungaannya ya. Jadi sebenarnya dia bukan satu bunga tunggal ya. Saya tidak bisa bikin gambar bunganya, tapi dia kayak kumpulan dari sistem perbungaan sebenarnya. Jadi bukan bunga tunggal gitu ya, bunga majemuk. Nah, kemudian ada bunga bungkol atau capitulum. Jadi bunga majemuk yang menyerupai bunga cawan tetapi tanpa daun pembalut. Gitu. Kalau kalau di bunga matahari itu dia ada daun pembalutnya. Nah, kalau bunga bongkol itu tidak ada. Ya, jadi ibu tangkainya biasanya membengkak sehingga bunga majemuk seluruhnya berbentuk seperti bola. Jadi kayak ini ibu tangkai, kemudian nanti tangkai-tangkainya itu kayak gini ya. Jadi kayak bola gitu perbungaannya.
Kemudian yang ke-8 itu ada bunga periuk. Bunga periuk atau Hipantodium. Jadi bunga Hipantodium itu atau bunga periuk itu dia ujung ibu tangkainya itu menebal dan berdaging, mirip kayak tongkol ya. Kalau jadi kayak seolah-olah kayak buah gitu, padahal itu adalah ibu tangkainya. Gitu ya. Terus nanti di sininya ada gitu. Jadi dia menebal, berdaging dan mirip gada ya strukturnya. Jadi bunga-bunganya itu terdapat meliputi seluruh bagian yang menebal tadi. Di sini bunga-bunganya. Nah, kemudian ada lagi klasifikasi lain. Jika ibu tangkainya bercabang-cabang dan cabang-cabangnya itu dapat bercabang lagi. Itu jadi kalau yang tadi itu kan cabangnya itu sudah ada di ujungnya itu bunga gitu ya. Kalau ini ibu tangkainya itu bercabang, kemudian cabangnya bercabang lagi. Gitu jadi majemuk gitu ya. Nah, ini saya mau tulis judulnya apa ya? Bentuk bunga majemuk yang tak terbatas part 1 ya. Yang kalau ujungnya itu kalau tangkainya itu apa ya, anak tangkainya itu ada ujungnya gitu, ujungnya itu bunga. Nah kalau ini berarti majemuk tak terbatas ya, dimana cabangnya bercabang gitu. Majemuk pangkat 2. Yang pertama itu Malai atau panicula. Ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial. Nah, demikian pula cabang-cabangnya, sehingga suatu malai dapat disamakan dengan suatu tandan majemuk tadi ya. Jadi kalau kita lihat tadi tandan itu ini ya, dia kalau ini kan dia tunggal ya. Kalau ini dia berarti tandannya majemuk gitu. Kita lihat di sini ada malai. Nah, ini dari ibu tangkai itu ada percabangan monopodial 1, kemudian nanti dari setiap cabangnya itu kalau dia tandan itu kan dia 1 saja gitu ya, ada cabang. Nah ini dia bercabang lagi 1 lagi gitu, jadi dia majemuk tandannya. Ini ya, jadi dia 1 ibu tangkai, terus nanti dia bercabang 1, terus nanti dia bercabang lagi, terus dia bercabang lagi, itu bercabang lagi. Jadi dia tandannya majemuk. Jadi ada malai, terus ada malai rata tadi, atau Corymbus ramosus. Jadi kalau Corymbus ramosus ini ibu tangkainya mengadakan percabangan, kemudian cabang-cabang tadi mempunyai sifat yang sedemikian rupa akan-akan semua bunga pada bunga majemuk ini terdapat pada suatu bidang datar agak melengkung. Jadi mungkin saya agak keliru tadi ya. Yang saya maksudkan ini adalah malai rata ya. Kalau malai saja berarti si ibu tangkainya itu bercabang 1 gitu. Kemudian setiap cabangnya itu bercabang lagi. Setiap cabangnya bercabang lagi gitu ya. Sini juga ya. Nah kalau malai rata berarti dia cabangnya itu rata gitu. Jadi ya, dia rata gitu. Kalau ini kan tidak ya, yang nomor 1 tadi. Terus ada juga berarti bunga payung majemuk. Bunga payung majemuk atau umbela. Kalau tadi yang umbela tunggal kan umbela saja namanya. Kalau ini kalau majemuk berarti
Umbella composita. Yang ini ya. Jadi kalau payung majemuk itu dia banyak cabangnya. Gitu. Kalau yang payung saja itu hanya satu gitu ya. Cabangnya maksudnya cabangnya banyak, tetapi di setiap ujungnya itu ada bunga. Kalau ini dia banyak gitu ya, kalau yang bunga payung majemuk. Jadi bunga payung ini tersusun, kemudian bagian-bagiannya berupa suatu payung kecil lagi gitu. Jadi dari ibu tangkai ada rusuk payung, kemudian setiap rusuk payungnya itu ada payung lagi gitu, atau ada perbungaan lagi. Nah kemudian yang keempat ada bunga tongkol majemuk. Ada juga tadi tongkol tunggal. Bunga tongkol majemuk. Jadi ibu tangkainya bercabang dan masing-masing cabang merupakan bagian dengan susunan seperti tongkol pula. Gitu ya. Coba kita lihat tadi bunga tongkol itu. Oke, bunga tongkol itu dia kan tunggal kalau yang ini ya. Yang capitulum tadi. Kalau yang tongkol majemuk itu kita bisa lihat yang di sini C ini dia itu ada beberapa cabangnya gitu yang keluar dari ibu tangkai yang berhadapan ya. Jadi dia lebih padat dan lebih rame ya si cabangnya tadi. Bunga bongkol tadi ya. Tongkol ya, tongkol. Kalau yang tongkol tadi kan dia tongkol itu dia satu ya. Kalau yang tongkol majemuk itu dia banyak. Nah itu tadi yang masih ada lagi ya, saya lupa. Ini yang kelima, bulir majemuk. Bulir majemuk. Kalau bulir majemuk ini yang kita lihat yang di D itu dari ibu tangkai bulirnya itu banyak itu ya. Bulirnya banyak. Kalau yang tadi kan dia cuman satu ya. Bulirnya tuh kecil-kecil gini. Kalau yang ini dia banyak bulirnya. Dia lebih rame juga. Bulir majemuk. Kemudian kita ke bunga majemuk yang berbatas. Oke, bunga majemuk berbatas bentuk-bentuknya. Ini adalah bentuk bunga majemuk berbatas atau terbatas. Itu yang pertama ada anak payung menggarpu. Anak payung menggarpu atau dicasium. Jadi pada ujung ibu tangkai terdapat satu bunga. Nah di bawahnya terdapat dua cabang yang sama panjangnya, masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya. Bunga yang mekar dahulu ialah bunga yang terdapat pada ujung ibu tangkai. Gitu. Kita bisa lihat di sini. Saya tidak sertakan ya. Oke, coba kita gambarkan. Iya, ini sudah sampai benang sari saja atau bagian-bagian bunga ya. Oke, coba kita gambarkan. Dicasium itu dia dari ibu tangkai itu dari ujungnya ini ada bunga. Terus nanti di bawahnya itu ada cabang ya. Kemudian ada bunganya. Jadi anak payung menggarpu. Jadi tumbuhnya mulai dari ujung ibu tangkai dulu, baru nanti di cabang yang di bawah. Kemudian yang kedua itu ada bunga
tangga atau bunga bercabang seling atau cincinus, yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya bercabang dan selanjutnya cabangnya bercabang lagi. Itu hampir mirip dengan tadi ada yang sebelumnya ya. Jadi dari satu cabang ada bercabang lagi, setiap cabang ada lagi cabangnya. Tapi setiap kali bercabang itu hanya berbentuk satu cabang saja gitu. Jadi cincinus ya. Bunga bercabang seling. Jadi dari ibu tangkai itu nanti ada cabang, kemudian di sini ada cabang lagi gitu. Yang sini itu dia bercabang lagi, misalnya di sebelah sini, terus nanti ada bunga ya gitu. Nah terus yang ketiga itu ada bunga sekrup. Bunga sekrup atau bostrix. Bostrix, ibu tangkai bercabang, tetapi setiap kali bercabang hanya terbentuk satu cabang yang semuanya berbentuk ke kiri atau ke kanan. Jadi dia itu kayak searah ya. Jadi misalnya satu cabang, terus nanti satu cabang ke kanan atau ke kiri saja. Itu bostrix. Terus ada bunga sabit, hampir mirip dengan bunga bostrix, tapi kalau bunga sabit ini tuh dia lebih miring gitu ya ininya, dia kayak mendatar. Kalau ini dia harusnya dia lebih tegak gitu ya. Jadi satu, coba saya hapus dulu. Di satu itu ibu tangkainya, terus ini anak tangkainya, terus nanti ada lagi di ke atas gitu. Kalau sabit berarti dia miring ya, miring. Nah bunga sabit ini atau drepanium. Terus yang kelima itu ada bunga kipas atau ripidium. Bunga kipas ini bunganya bercabang selang-seling. Semua percabangan terletak pada satu bidang dan cabang tidak sama panjang, sehingga semua bunga pada bunga majemuk ini terdapat pada tempat yang sama tingginya. Jadi bisa misalnya dari ibu tangkai, terus nanti bisa di ini gitu ya, bercabangnya selang-seling. Atau dia juga bisa kayak gini tuh, jadi berbentuk kipas ya. Kalau tadi yang penjelasan bunga majemuk yang campuran, itu dia deh ya. Bunga majemuk campuran itu dia tadi dia sifatnya antara yang terbatas dan tidak terbatas gitu. Jadi misalnya ibu tangkainya mengadakan percabangan seperti pada suatu malai, tapi cabangnya bersifat seperti malai rata. Jadi tadi ada malai dan malai rata ya. Coba kita lihat dulu di sini ya, malai. Jadi dia itu bisa dari ibu tangkai itu
percabangannya suatu malai. Oke, coba kita lihat lagi yang malai itu dia berselang-seling gitu. Terus nanti di anak cabangnya itu bisa malai rata. Jadi nanti dari sininya bisa kayak gini. Itu bisa 2 misalnya atau 3 di sebelah sini. Gitu ya. Terus nanti yang ini bisa gini juga. Jadi yang dari ibu tangkainya bisa berhadapan. Jadi tidak rata ya si anak cabangnya, tapi setiap anak cabangnya itu bisa nanti cabang berikutnya itu dia rata gitu. Jadi bisa campuran. Makanya disebut sebagai bunga majemuk campuran. Misalnya juga dia bisa berbentuk malai rata ya. Jadi misalnya dari ibu tangkai itu dia malai rata. Misalnya di sini 3 ya, atau misalnya 4. Terus nanti setiap dari malainya itu dia bisa jadi cabangnya itu anak payung menggarpu. Gitu. Anak payung menggarpu itu tadi let's see. Kayaknya tadi sudah saya tulis juga ya, anak payung menggarpu. Jadi dia mana tadi? Jadi nanti di sininya bercabang lagi misalnya. Gitu. Jadi dari ibu tangkai cabangnya itu nanti rata, terus setiap cabangnya lagi itu rata gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Ada lagi klasifikasi yang terakhir, yaitu bunga tipe majemuk yang lain ya, atau kayak mungkin tambahan ya. Jadi tipe lain bunga majemuk. Ada yang namanya karangan semu atau gubahan semu. Jadi tidak jelas dia ininya, makanya disebutnya sebagai semu ya. Atau verticillaster. Saya tulis lagi dulu ya. Lembing, ada juga lembing atau antela. Terus yang ketiga tukal. Yang keempat berkas. Tadi tukal ini glomerulus. Dan berkas itu fasciculus. Kalau yang misalnya verticillaster itu bunganya tampak seperti ibu tangkainya berbuku-buku, dan pada buku-bukunya terdapat sejumlah bunga yang tersusun berkarang atau melingkari buku-buku tadi. Tetapi sesungguhnya pada tempat di ibu tangkai yang sama tinggi ada beberapa cabang yang masing-masing cabang itu merupakan suatu anak payung. Jadi dia campuran gitu ya, campuran tapi tidak begitu jelas. Misalnya tadi kayak ini ibu tangkai. Di ibu tangkai itu tadi kan ada buku-buku ya. Buku-bukunya itu dia itu nanti bisa melingkar gitu, melingkari si ibu tangkainya ini. Nah nanti di atasnya lagi tuh bisa lagi ada kayak buku-buku, tapi dia susunannya itu bukan seperti yang di bawah ini gitu. Jadi dia nanti si anak tangkainya itu nanti ujungnya itu beda gitu. Jadi nanti di ujung tangkainya ini nanti agak berbeda dengan yang di atas ini, percabangan yang di atas. Oke, kemudian misalnya lagi lembing ya, atau
atau tadi antela. Antela itu jika cabang ibu tangkai yang sebelah bawah jauh lebih panjang daripada ibu tangkai dan cabang-cabang yang di atasnya. Jadi cabang yang bawah itu lebih misalnya ini ibu tangkai ya. Ibu tangkai, kemudian dari ibu tangkai tersebut sebelah bawahnya lebih panjang misalnya. Terus nanti yang bagian atas itu lebih pendek berarti ya. Jadi nanti di sininya kalau ada lagi di bawahnya jadi dia lebih panjang gitu. Oke, itu klasifikasi dari perbungaan ya, bunga majemuk. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga kita tahu ada tangkai bunga ya, yaitu pedicellus yang merupakan bagian bunga yang hampir seperti batang ya, tangkai bunga gitu. Padanya seringkali terdapat daun-daun peralihan, yaitu bagian yang menyerupai daun berwarna hijau dan seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga. Jadi biasanya ada daun-daun pelindung di situ ya, atau tadi apa namanya daun tangkai ya, itu bisa ada di tangkai bunga. Ini saya sebutkan saja ya. Kemudian yang kedua dasar bunga atau reseptakulum, dimana reseptakulum ini kan dia adanya di ujung tangkai ya. Nah ini ya, jadi tangkai bunga ini atau pedicellus, kemudian dasar bunga atau reseptakulum, terus nanti baru hiasan bunga ya. Hiasan bunga ini dari sini berarti sampai sini ini disebutnya sebagai perian ya. Nah di perian ini tuh ada urat-urat daun, di situ tentunya ada berkas pengangkut ya atau pembuluh angkut yang bercabang-cabang. Kemudian ada kelopak gitu ya, daun kelopak, ada daun mahkota. Daun kelopak itu sepal, daun mahkota itu petal, keseluruhan kelopak itu calyx, dan keseluruhan mahkota itu corolla ya. Tapi ada juga bunga itu tidak punya hiasan atau tidak ada perhiasan bunganya, makanya disebutnya sebagai bunga nudus gitu ya, atau bunga telanjang. Jadi kalau ada bunga lengkap yang ini terdiri dari perhiasan bunga dan juga ada organ reproduksinya. Nah ada juga tumbuhan yang tidak punya bunga, tidak punya perhiasan bunga gitu. Jadi hanya langsung organ reproduksinya saja. Nah ada juga misalnya bunga itu yang tidak bisa dibedakan kelopak dan mahkotanya, disebut sebagai strukturnya itu tenda bunga ya, atau perigonium, dimana daun-daunnya atau helaiannya disebut sebagai tepal. Nah terus ada organ reproduksi, yaitu ada keseluruhan alat kelamin jantan seperti androecium, dan keseluruhan alat kelamin betina yaitu gynaecium. Jadi kita bisa klasifikasi ada bunga yang lengkap atau bunga sempurna, atau disebut sebagai floss completus ya, dimana terdiri dari lengkap bagian-bagian yang ada kelopak, mahkota, benang sari, dan juga ada daun-daun buah atau karpel ya. Nah, ada juga yang bunga tidak lengkap, berarti bunga tersebut itu ada bagiannya yang tidak ada gitu ya, atau floss incompletus. Jadi ada floss completus, ada floss nudus ya. Jadi kalau floss completus itu ada satu bagian hiasan yang tidak ada atau salah satu alat kelaminnya tidak ada gitu. Jadi ada salah satu. Sedangkan kalau dia bunga telanjang atau floss nudus itu dia itu lebih ke tidak ada hiasan bunga ya. Jadi bisa dibedakan antara floss incompletus dan floss nudus.
Kemudian kalau misalnya bunga itu punya tenda bunga atau perigonium ya, sehingga kelopak dan mahkotanya itu eh, tidak berbeda gitu ya. Jadi si struktur ini tuh tidak bisa dibedakan apakah dia kelopak atau mahkota, maka si bunga itu disebutnya juga sebagai bunga yang tidak lengkap gitu, karena tidak ada hiasan bunganya yang bisa dibedakan. Nah itu ya. Kemudian kita ke kelamin bunga. Jadi ini berdasarkan berarti kelengkapan organ reproduksi pada bunga tersebut. Ada yang disebut sebagai bunga berkelamin dua. Jadi lengkap si dalam bunga itu ada dua-duanya, atau kelamin dua atau banci ya. Jadi laki-laki dan perempuan ya, atau jantan dan betina, atau hermaphroditus. Jadi di bunga tersebut itu ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina, ada benang sari dan ada putiknya. Kemudian biasanya lambangnya itu berarti gabungan gitu ya, jantan dan betina. Terus ada juga yang kelaminnya ya tunggal atau satu-satu gitu, atau uniseksual. Nah jadi satu bunga itu hanya ada satu alat kelamin, baik misalnya ada bunga jantan dan ada bunga betina, artinya di satu bunga itu hanya ada organ reproduksi jantan ataupun organ reproduksi betina. Jadi di alat kelamin tunggal, bunga yang berkelamin tunggal itu ada disebut sebagai bunga jantan jadinya kalau ada organ reproduksi jantan, atau Phlos masculus. Dan ada juga bunga betina berarti ya, atau Phlos feminim gitu ya. Jadi ini gambar simbolnya. Atau ada juga yang ini, yang ketiga itu bunga mandul. Jadi nggak ada, atau bunga steril gitu ya, tidak ada organ reproduksinya. Jadi misalnya kayak di bunga matahari ya, di bunga pinggirnya, di bunga pita-pitanya itu ya, itu dia bunga tapi dia bukan untuk penyerbukan ya. Jadi di bunga matahari itu ada bunga yang fertil dan ada juga bunga yang steril. Nah kemudian ada lagi pembagian alat berdasarkan kelamin bunga itu. Ada ini klasifikasi kelamin bunga yang versi 1, ini yang kelamin bunga yang versi 2 itu ada yang berumah satu jadinya, artinya, atau monoesus, artinya bunga tersebut itu ada bunga jantan dan betina, jadi lengkap ya. Kemudian kalau yang kedua itu ada berumah dua, artinya bunga jantan dan bunga betinanya itu terpisah tempatnya gitu. Terus ada juga ini tadi di Yoesus. Terus ada yang poligam. Jadi ada tumbuhan yang bunganya itu ada bunga jantan, bunga betina, dan ada bunga banci sama-sama. Jadi ada 3 gitu, dari satu individu itu ada yang misalnya percabangan bunga yang jantan, ada percabangan bunga betina, dan ada lagi percabangan bunga yang ada jantan dan betinanya di situ organ reproduksinya. Gitu. Nah, kemudian ada pembagian berdasarkan bagian-bagian si bunga tersebut. Jadi klasifikasinya berdasarkan bagian-bagian bunga tersebut. Jadi di sini saya tuliskan pembagian antara bagian bunga yang satu dengan bagian yang lain ya. Jadi apa namanya di sini, klasifikasi berdasarkan bagian susunan gitu ya, susunan bagian bunganya. Ada yang terpencar atau tersebar atau menurut spiral ya. Ada yang juga dia berkarang atau melingkar gitu. Jadi biasanya kalau yang terpencar
tersebar atau spiral ini bagian-bagian bunganya baik kayak kelopak, mahkota, kemudian organ reproduksi itu mereka hampir ada gapnya gitu ya, jadi ada gapnya. Sedangkan kalau yang berkarang atau melingkar itu dia tersusun atas lingkaran gitu, jadi dudukannya itu tidak ada gap yang begitu jelas, jadi mungkin hampir mirip dengan yang ini ya, bunga ini itu bunga berkarang atau bunga melingkar ya. Nah, terus ada lagi klasifikasi berdasarkan peletakan. Berdasarkan peletakan bagian bunga ya. Ada yang berseling, jadi selang-seling atau alternatio. Ada yang berhadapan atau tumpang tindih. Tumpang tindih atau superpositio. Jadi kalau yang berseling itu bagian-bagiannya, bagian-bagian si bunga tersebut itu letaknya itu gimana ya? Jadi kayak misalnya ini kelopaknya, nah nanti mahkotanya itu bisa jadi tidak menutupi si kelopaknya gitu. Sedangkan kalau yang berhadapan atau tumpang tindih dia bisa saling menutupi gitu. Jadi peletakannya itu berada di lingkaran yang sama. Ya. Oke, kemudian kita ke simetri. Simetri bunga. Jadi simetri bunga ini tuh sebenarnya menjelaskan kalau bagian-bagian bunga itu bisa saling menutupi gitu. Jadi kalau kita lipat ya, atau dia berada di sebuah bidang dan terbagi, maka bagian tersebut itu bisa saling menutupi gitu. Jadi dia saling simetri. Nah, kalau misalnya dia itu misalnya dilipat, baik itu vertikal, miring, diagonal atau ke horizontal, itu kalau dia tidak tertutupi secara menyeluruh maka dia disebut sebagai asimetris ya. Jadi simetris bunga atau setangkup gitu ya, atau tangkupan. Istilahnya bisa simetri atau setangkup atau tangkupan ya. Jadi ada bunga yang dia simetris dan ada yang tidak simetris. Jadi di sini ada yang asimetris, artinya bunga tersebut tidak dapat dibuat satu bidang simetri. Sedangkan kalau yang ada yang monosimetris gitu. Jadi dia hanya satu kali bisa. Misalnya kalau kita lipat horizontal dia tertutup, tapi kalau kita lipat vertikal dia tidak tertutup. Dia hanya satu simetrinya. Atau di sini zigomorf ya. Terus ada juga yang bisimetris ya. Dia kalau lebih dari satu ya, misalnya ada dua tangkupan misalnya dari horizontal atau vertikal sisinya itu bisa. Itu berarti dia bisimetris. Atau mungkin yang paling terkenal itu polisimetris. Jadi bisimetris itu biasa masuk ke polisimetris, atau di sini actinomorf ya. Biasanya ini tandanya itu tanda panah, ini setangkup tunggal. Terus kalau yang polisimetris itu dia bintang.